ke destininya Tuhan. Ya. Siapa yang akan sampai ke destininya Tuhan? Ya, tujuan akhirnya Tuhan. Ya. Nah, ini coba kita lihat di dalam Bilangan ya, pasal 14 ayat 20 sampai 30 sebenarnya. Tapi kita baca saja dari ayat 20 sampai 24 ya. Bilangan 14 ayat 20 sampai 24. Ya, jadi topik yang saya kasihkan pada malam hari ini, siapa yang akan sampai ke destininya Tuhan, ya. Oke. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya menerima aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah aku melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Nah, kalau kita sebelumnya saya pernah sampaikan ya tentang bagaimana ketika mereka sudah dekat masuk di dalam tanah perjanjian, ya mereka dijanjikan Tuhan bahwa kamu akan masuk di dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, artinya negeri yang berkelimpahan, ya. Namun sebelum mereka masuk, kalau kita baca di dalam kitab Bilangan, Musa menyuruh bangsa Israel untuk apa? Mengintai, ya, untuk melihat negeri itu dulu. Apa saja yang ada di negeri itu. Musa memilih orang untuk pergi mengintai negeri Kanaan. Nah, orang yang diutus ini bukan orang biasa-biasa, orang pilihan, ya, orang pilihan. Nah, coba kita lihat di Bilangan 13 ayat 3, di situ dikatakan, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ya. Jadi yang pergi mengintai bukan ecek-ecek, bukan orang biasa, tapi orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih dan dikatakan kepala-kepala di antara bangsa Israel. Ya. Orang pilihan yang pergi mengintai. Ya. Tapi apa yang kabar yang mereka bawa pulang, ada dua versi. Nah, ini pernah kita bahas ya. Ada dua versi, satu yang menguatkan dan satu yang memberi kabar yang menyesatkan, ya. Tidak ada yang menggairahkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, ya. Tapi suatu berita yang menakutkan, ya. Nah, kalau kita lihat ya, orang-orang pilihan loh yang masuk ini, ya. Tapi saya tidak akan bahas di sana ya. Jadi dari para pengintai ini akhirnya bangsa Israel, ya. Jadi yang memberi ketakutan itu yang 10 pengintai kan, yang membawa kabar yang menakutkan, sehingga pada malam itu dikatakan, pada malam itu menangislah bangsa Israel, ya. Coba kalau kita lihat di Bilangan ini ya, Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, ngapain kami masuk di sana? Ya, ini. Padahal itu sudah di ujung untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Tapi dikatakan di situ mereka menangis. Mendengar kabar yang menakutkan, mereka menangis. Ya. Akhirnya apa yang dikatakan? Dalam tangisan mereka sudah mulai bersungut-sungut, menyalahkan Musa, menyalahkan pemimpinnya. Kenapa kamu bawa kami ke Mesir, ke padang gurun ini? Kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami di tempat ini? Coba
kalau kita di posisi pemimpin, posisinya Musa, pasti dia merasa terdesak, merasa disalahkan. Dan dikatakan di situ, dan mereka berkata di ayat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu kita pulang ke Mesir. Coba bayangkan ya, begitu baiknya Musa membawa mereka dari Mesir. Ya, Tuhan mengutus, bukan Musa yang pergi menawarkan diri kepada Tuhan. Musa tidak pernah menawarkan diri kepada Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Musa karena mendengar doa bangsa Israel di tanah Mesir yang mereka di bawah hidup yang tertekan. Ya, mereka di bawah hidup yang tertekan sehingga mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan untuk dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi di dalam perjalanan itu Tuhan sudah bilang, ini bangsa ini mereka akan bersungut-sungut ya, ketika mereka sudah dekat untuk tanah perjanjian. Ini sudah di endingnya, proses sudah mereka lalui, banyak proses yang mereka sudah lalui. Tapi ketika mereka sudah di penghujung, mereka bersungut-sungut. Nah, ini yang paling Tuhan tidak suka, bersungut-sungut. Artinya apa? Tidak menerima kenyataan. Ya. Hanya berita yang menakutkan itu membuat mereka marah kepada Musa dan bersungut-sungut. Ya, menyalahkan pemimpinnya. Dan apa yang terjadi? Coba kita lihat selanjutnya. Di ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja, nah ini ya. Seringkali kita sudah melihat janji Tuhan, tapi dikatakan hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya. Bagaimana bangsa Israel? Mereka berontak sama Tuhan enggak? Atau sama Musa? Sama Musa atau sama Tuhan? Karena Musa siapa yang pilih? Tuhan. Dengan mereka berontak kepada Musa, sama dengan mereka berontak kepada Tuhan. Ketika engkau punya pemimpin dan kau berontak sama pemimpinmu, sama kamu sedang berontak sama Tuhan, karena pemimpinmu bukan menawarkan diri kepada Tuhan, tapi Tuhan yang sudah taruh di dalam hatinya suatu visi untuk membawa generasi muda untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika kamu melawan pemimpinmu, kamu sakit hati sama pemimpinmu, kamu sedang melawan Tuhan dan kamu sedang sakit hati sama Tuhan. Makanya ketika Daud sama Saul, berapa kali Daud bisa membunuh Saul? Dan ada alasannya untuk membunuh Saul. Ya. Tapi apakah Daud bunuh Saul? Ya. Daud katakan apa? Jangan pernah menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan pernah menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun Saul sudah berbuat tidak baik sama Tuhan. Kau macam-macam sama pemimpinmu, kau sedang berhadapan dengan Tuhan. Kau macam-macam sama hamba Tuhan, kau sedang berhadapan dengan Tuhan. Kau sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan kau tahu sendiri apa yang terjadi kalau kau berhadapan dengan Tuhan. Ya. Ini. Katakan hanya saja jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Nah ini memberi harapan. Bukankah pemimpin itu memberi harapan? Bukankah di dalam khotbah-khotbah kami memberi harapan kepada kalian? Ya. Masa depanmu masa depan yang penuh harapan. Kau belajar dengan baik supaya masa depanmu dengan baik, lebih baik lagi.
Kamu ada di tempat ini apa untuk menyesatkan kalian? Atau untuk membuat kamu lebih baik lagi di dalam takut akan Tuhan. Nah, ini penting harus kita paham. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan jahat. Wih, berani sekali kamu bilang Tuhan jahat. Yang menolong kamu, memberi nafas kepada kamu, kamu bisa hidup, kamu bilang Tuhan jahat. Ini perlu kita pahami sama-sama. Ya. Kemudian ayat 11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kalau kita lihat sudah banyak sekali mujizat yang kita alami dalam hidup ini. Tapi seringkali kita tidak percaya sama Tuhan. Kita melawan Tuhan. Ya. Banyak mujizat sama dengan Israel. Makanya dijuluki bangsa yang tegar tengkuk. Begitu banyak mujizat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka tidak percaya sama Tuhan. Yang muncul dalam hidup mereka bukan bersyukur kepada Tuhan, tapi bersungut-sungut kepada Tuhan. Kamu pegang baik-baik ini. Ya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, bersyukurlah sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu hanya kamu sedang melawan Tuhan. Tuhan sedang merancangkan yang baik dalam hidupmu, tapi engkau menyalahkan Tuhan. Kau bersungut-sungut. Tuhan sedang memimpin kamu lewat pemimpinmu, tapi kamu bersungut-sungut. Bukan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan memakai orang ini untuk masa depanku yang lebih baik. Tapi kamu bilang, dia jahat. Saya sakit hati sama dia. Kamu sedang melawan Tuhan. Dan kamu sedang berhadapan dengan Tuhan. Tahu sendiri akibatnya kalau kamu sedang berhadapan. Nah, jadi apa kata Tuhan? Di ayat 12 kan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan buat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saya katakan tadi, yang dipilih 12 orang itu orang-orang hebat semua, pemimpin. Ya, tapi apa yang Tuhan katakan kepada yang 10 itu? Ya, di ayat 16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini. Nah, ini pemimpinmu lagi, walaupun kamu di mata pemimpin Israel tetap membela ya. Walaupun Tuhan bilang saya akan membinasakan bangsa Israel. Ya, saya akan melenyapkan mereka dengan penyakit sampar. Tapi apa? Musa bilang, iya silakan Tuhan. Itu yang saya tunggu-tunggu. Binasakan saja mereka karena mereka nggak bisa diajak. Apakah Musa katakan seperti itu? Tidak. Ya. Musa katakan apa? Jangan Tuhan. Apa kata bangsa lain? Oh, dia dibawa umatnya dari Mesir hanya untuk dibantai di padang gurun. Dan Tuhan mendengarkan Musa. Tuhan mendengarkan Musa. Dan apa yang dikatakan di situ? Ya, ayat 20 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Jadi, apa yang Musa minta, jangan binasakan mereka Tuhan. Tuhan dengar. Ya. Dan Tuhan bilang, aku mengampuni sesuai dengan permintaan. Tuhan mengampuni karena ada pemimpin, ada Musa di situ, minta belas kasihan Tuhan, ampuni dia. Apakah pemimpinmu juga enggak berdoa seperti itu? Apakah pemimpinmu berdoa binasakan saja? Kalau tidak mau diajar, binasakan saja Tuhan. Saya kira tidak ada pemimpin yang seperti itu. Ya. Tapi Tuhan berikan dia kesempatan. Ya. Bukakan hatinya supaya matanya bisa melihat, mata rohaninya bisa melihat, supaya dia bisa diubah oleh Tuhan. Ini, ya. Jadi dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya, nah ini, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Ingat.
orang yang sudah tahu firman Tuhan, orang yang sudah tahu mujizat Tuhan, tapi dia tetap mencobai Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Itu kata firman Tuhan. Dia tidak akan pernah sampai ke destininya Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Ya. Tentu kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita punya destiny semua. Kita punya destiny semua. Tapi untuk sampai ke sana ada proses. Kamu lewat padang gurun. Tapi kalau kamu macam-macam di padang gurun, di dalam prosesnya Tuhan, kamu tidak taat, kamu tidak mau mendengarkan Tuhan, kamu melawan Tuhan, kamu tidak akan pernah sampai ke sana. Kamu habis di padang gurun. Kamu mati dalam proses. Kamu mati dalam proses. Dan kamu tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, keberhasilan. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Ya, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Dan itu kenyataan yang terjadi. Generasi yang 20 tahun yang keluar dari Mesir, generasi yang keluar dari Mesir, tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Semua mati dalam proses di padang gurun. Dia tidak melihat apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Ya, apa yang firman Tuhan katakan tidak pernah salah dan itu akan terjadi. Ya, nah ini semua yang macam-macam sama Tuhan di padang gurun, semua yang bersungut-sungut, semua yang melawan pemimpin, semua yang tidak taat, semua yang melawan Tuhan, tidak ada yang melihat tanah Kanaan. Ya. Artinya kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dulu kita adalah budak dosa. Dulu kita yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika kita sudah dimerdekakan, saudara dan saya sudah dimerdekakan, bukan berarti tidak ada proses. Ada proses, tapi Tuhan yang beserta dengan kita untuk masuk ke dalam destininya Tuhan yang sudah Tuhan tentukan dalam diri kita masing-masing. Tapi kalau dalam proses, kamu melawan Tuhan, kamu tidak akan pernah sampai seperti yang firman Tuhan. Ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Gak apa-apa kamu permainkan saudaramu, temanmu, orang tuamu. Tapi dengan cara seperti itu, kamu juga sedang mempermainkan Tuhan. Kamu sedang menipu. Kamu menipu orang lain, kamu menipu temanmu, kamu menipu orang tuamu. Kamu sedang menipu Tuhan dan kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Hati-hati saya bilang, hati-hati. Ya. Dan dikatakan, ini yang luar biasa ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, lain jiwanya. Artinya apa? Lain jiwanya. Jiwa itu pikiran. Cara berpikirnya lain. Ya. Dia melihat apa di sana. Ketika pergi mengintai, dia melihat. Walaupun mungkin dia lihat susah di sana, mungkin dia lihat orangnya besar-besar, tapi cara berpikirnya berbeda. Kalau saya sampaikan seperti ini akan membuat bangsa ini ketakutan. Beda dengan yang 10 itu. Makanya Tuhan katakan di situ, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, lain jiwanya, cara berpikirnya. Nah ini banyak orang tidak pernah berhasil karena cara berpikirnya yang salah. Diajar, tapi dibilang apa? Disakiti. Nah ini cara berpikirnya salah. Ya. Ditegur, tapi dibilang dibenci. Nah ini cara berpikir yang salah. Makanya dia tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Ya. Hidupnya tidak pernah berubah. Masa lalu terus yang diingat, masa lalu. Makanya dia nggak pernah maju-maju. Karena ketika dia dinasehati, dia benci saya. Ini salah. Cara berpikirnya salah.
Makanya orang yang berhasil itu ya orang-orang yang punya pikiran yang jiwanya lain, cara pandangannya lain, wawasannya lain. Ya. Ketika dia di Indonesia itu bukan merasa dia dimarahin, tapi oh itu pelajaran bagi saya untuk saya maju. Ya. Nah ini dari cara berpikir. Oh kenapa dia perhatikan ini? Hanya itu yang diperhatikan. Oh bukan berarti saya nggak diperhatikan, tapi dia lebih butuh perhatian. Ya, saya mau udah cukup. Ya. Jadi cara berpikirnya sehingga tidak ada iri hati dalam, karena lain jiwanya gitu, lain cara berpikirnya. Nah ini yang terjadi sama Kaleb. Makanya apa kata Tuhan? Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Lain cara berpikir. Dan dikatakan apa? Orang yang berpikir seperti Kaleb ini adalah orang-orang yang mau sama Tuhan, taat sama Tuhan, mau mengikuti firman Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Makanya dia bisa cara berpikir. Yang bisa mengubah cara berpikir kita adalah firman Tuhan. Ketika kamu sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, ada rema yang kamu dapat, itulah yang akan mengubah cara berpikir kamu. Ya. Saya pernah katakan ketika saya datang dari Sulawesi, kalau dengar orang Makassar itu kayaknya hebat gitu. Ya. Sampai ini, dua-dua ini saya tindik telinga saya. Ini. Saya pakai anti di Bandung, naik angkot merasa hebat, walaupun badannya kecil, merasa hebat. Karena nggak ada firman dalam diriku. Tapi setelah saya baca firman, wah saya copot semua, kayaknya nggak ada artinya, malu. Nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Saya ini orang yang kecil di hadapan Tuhan, nggak ada apa-apanya. Firman Tuhan yang mengubah hidup. Kalau saya bisa berubah, Anda pun bisa berubah. Saudara pun bisa berubah. Ya. Jadi hanya orang yang taat sama firman Tuhan yang pola pikirnya akan berubah, mindsetnya akan berubah. Ya sehingga Kaleb, apa yang Kaleb dia pulang, waduh kita pasti kalah, yo besar-besar di sana. Enggak. Mereka kembali sama Tuhan. Walaupun mereka besar-besar di sana, kita pasti bisa mengalahkan mereka karena kita bersama dengan Tuhan. Masalah besar yang kamu hadapi sebesar apapun, kamu akan bisa lewati. Kamu tidak akan berkata saya akan pergi, saya akan rasanya gimana enggak. Di mana Tuhan yang ada dalam diri kita kalau kita bisa berkata seperti itu? Ya, kamu akan berkata, aku akan bisa melewati masalah ini karena Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kalau kamu berhasil dalam itu. Jadi siapa yang sampai di destinasinya Tuhan? Model-model orang seperti Kaleb dan Yosua yang sampai ke sana. Dari generasi, semua generasinya yang keluar dari Mesir cuma 2 orang. Karena kenapa mereka bisa sampai ke destinasi yang dijanjikan Tuhan? Cara berpikirnya yang berbeda. Nah ini yang harus kita ubah. Cara berpikir kita yang harus kita ubah. Mindset kita yang harus kita ubah. Supaya kita bisa sampai di destinasi Tuhan. Mau? Mau? Mau jalani proses? Sakit loh. Mau diproses? Mau bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu mau merah. Tidak terima. Itu bersungut-sungut. Ya. Nah, kita belajar dari setiap firman Tuhan. Belajar firman Tuhan bahwa orang yang sampai ke destinasinya Tuhan, pada janji-janji Tuhan, yang bisa menikmati janji-janji Tuhan, hanya orang yang mindsetnya dirubah karena firman Tuhan yang mengubah mindset. Nah, jadi kamu mau baca 10 pasal juga kalau nggak ada rema yang kamu dapatkan, mindsetmu tidak akan berubah. Ya, makanya saya bilang kalau kita masih ada sakit hati, masih ada apa semua akar pahit, pada tiap hari kita baca Alkitab, berarti mindsetmu tidak pernah dirubah oleh firman Tuhan. Ya, ini Yosua, Kaleb, taat sama Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Mereka datang membawa kabar yang baik. Kita pasti kalahkan mereka karena kita berjalan bersama Tuhan. Pola pikirnya berubah. Ya. Dia tidak melihat lagi kekuatan yang besar di sana, tapi dia melihat Tuhan. Bahwa aku
Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada